Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Para hadirin, para pendengar dan juga pemirsa, tentunya alangkah lebih baik bagi kita semuanya untuk mengawali tausiah ataupun kajian pada hari ini dengan ucapan alhamdulillah, sebagai perwujudan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini, detik ini, kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, pada kajian hari ini kami akan membahas tentang bagaimana melatih atau membiasakan anak untuk berpuasa Ramadan. Sesuai dengan ayat yang kami bacakan tadi di atas, kutiba alaikumus syiyam, sebenarnya diwajibkan, tapi di awalnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Lantas pertanyaan kita adalah, apakah anak-anak juga diwajibkan? Tentunya tidak. Akan tetapi agar kita bisa melaksanakan kewajiban bulan suci Ramadan berpuasa, maka tidak bisa langsung pada saat kita dewasa berpuasa. Harus dibiasakan, harus dilatih sejak masih usia anak-anak dan masih usia kecil, masih usia dini tentunya. Karena kalau kita memulainya setelah dia remaja atau dewasa, itu biasanya agak sulit. Kalau dimulai sejak usia dini. Lantas bagaimana cara kita melatih anak kita agar bisa berpuasa? Ada beberapa cara untuk melatihnya. Yang pertama adalah kita harus mengenalkan terlebih dahulu tentang rukun Islam. Karena di dalam rukun Islam yang 5 itu salah satunya adalah berpuasa. Anak-anak kita sebelum dilatih untuk berpuasa tentunya dilatih untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian juga dilatih untuk sholat. Dan itu juga harus dimulai sejak masih usia dini. Bahkan sebenarnya mengajarkan berpuasa, sholat, syahadat, dan lain sebagainya, rukun Islam itu sejak anak-anak kita masih dalam kandungan. Karena tentunya orang tua yang melaksanakan, yang mempraktekkan setiap harinya, apalagi seorang ibu yang sedang mengandung sang anak. Maka di situ kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang positif itu harus dilakukan sehingga nantinya pada saat anak sudah lahir, kita melakukannya kembali, melatihnya kembali itu lebih mudah karena sudah ada pembiasaan sejak dari kandungan. Yang pertama adalah mengenalkan rukun Islam, karena di dalam rukun Islam itu puasa merupakan rukun Islam yang ketiga di puasa Ramadan. Sehingga anak-anak setelah dikenalkan sholat, maka dikenalkan juga berpuasa. Kemudian yang setelah dia mengenal tentang rukun Islam, kemudian dia juga perlahan-lahan mempraktekkannya walaupun belum sempurna karena masih usia dini, masih usia anak-anak. Itu adalah kita tidak menuntut dan tidak memaksa dia. Kemudian yang kedua adalah
mengenalkan atau mengajarkan atau melatih kepada anak-anak tentang apa saja keutamaan-keutamaan berpuasa. Karena yang namanya kita mengajarkan pada anak-anak itu berbeda dengan orang dewasa atau remaja. Kita harus mengenalkan, harus memberitahu dulu tentang apa keutamaannya, apa artinya, apa maknanya, kita harus menjelaskannya. Keutamaannya, apa hadiahnya, apa yang akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan, setelah kita melakukan puasa. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus mengenalkan kepada anak-anak tentang larangan-larangan dalam berpuasa. Karena pada saat kita berpuasa itu, anak-anak tentunya kita semua tidak boleh makan, tidak boleh minum. Saya kebetulan punya anak kecil saat ini yang masih berusia 6 tahun. Sejak usia 5 tahun sebelumnya sudah kita kenalkan tentang apa itu berpuasa. Walaupun belum bisa melaksanakan secara sempurna, awalnya baru 1 jam, 2 jam. Mungkin yang biasanya setiap hari itu mengkonsumsi susu gitu ya, makan sarapan, makan siang, makan sore gitu. Kemudian perlahan-lahan tidak ada sarapan. Kemudian berikutnya lagi tidak ada makan siang. Alhamdulillah pada hari ini karena putri saya sudah berusia 6 tahun, sudah bisa melaksanakan puasa penuh sudah beberapa hari ini, 2 hari ini. Yang awalnya cuma setengah hari ya, tidak apa-apa, karena memang tidak boleh dipaksakan. Karena memang pada saat anak berusia 6 tahun, 5 tahun itu jelas anak-anak apapun yang kita sampaikan pada mereka, pada dia tentunya akan diserap lebih mudah oleh si anak. Kalau kita mengatakan tidak boleh makan, ya artinya tapi kita harus mendahuluinya, tidak boleh kemudian kita melarang anak-anak kita makan sementara kita makan. Sehingga larangan-larangan puasa itu harus kita sampaikan sama anak-anak kita. Pada saat kita berpuasa harus disampaikan pada anak kita tidak boleh makan, tidak boleh minum sebelum waktunya. Waktunya kapan? Berarti menjelang atau pada saat adzan maghrib. Ya, itu adalah waktu puasa. Tidak boleh, itu yang paling pokok untuk anak-anak kita. Karena memang arti berpuasa itu secara bahasa adalah menahan atau berhenti dari larangan. Larangannya apa? Ya makan dan minum, paling sederhana untuk anak-anak. Kalau yang lain-lain mungkin itu berproses ya, jadi larangan. Kemudian yang keempat adalah orang tua harus mengajarkan tentang tauhid ya, artinya memberikan contoh, menjadikan contoh kepada anak-anak kita. Karena bagaimanapun juga tugas utama orang tua adalah untuk mendidik anak-anak kita, mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak kita. Kemudian juga kita harus mengajarkan, melatih mereka pada hal-hal yang kebaikan. Itu pun tidak bisa kalau kita hanya mendidiknya saja atau melatihnya saja, tapi kita harus memberikan tauladan. Karena kalau misalnya kita menyuruh anak kita berpuasa, melatih mereka berpuasa sementara kita tidak berpuasa, maka itu juga tidak akan bisa untuk dilakukan oleh anak-anak kita. Mestinya dia akan melihat siapa yang melakukannya. Berarti yang paling dekat dengan dia adalah orang tuanya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana trik kita untuk melatih anak kita. Tentunya tidak boleh ada pemaksaan. Nah ini dia, tidak boleh ada pemaksaan. Karena anak-anak pada usia itu adalah pada usia mereka usia bermain. Kita harus melihat kemampuan, kondisi anak-anak kita. Kalau memang dia sudah mampu sekiranya pada saat dia harus berpuasa penuh, maka kita ikuti. Makanya kita harus melatihnya perlahan-lahan. Artinya tidak langsung penuh 1 hari, silahkan untuk pada 2 jam, 3 jam, 4 jam. Yang awalnya mungkin sarapannya, yang biasa sarapan tidak sarapan. Yang awalnya
biasanya makan siang, kemudian tidak makan siang, dan seterusnya sampai kemudian dia berhasil. Itu pun harus dengan penuh kasih sayang, didampingi. Pengalaman saya, anak saya itu kalau sudah jam 10 dia minta makan, mama lapar gitu ya. Jam 11 dia bilang pusing kepalanya, kemudian kita peluk dia, kita cium dia, kita bawa dia untuk bermain. Karena pada usia itu anak-anak suka bermain. Ketika kita asik dia dengan sebuah permainan, maka kemudian biasanya tanpa disadari waktunya pun berlalu. Tapi ingat bahwasanya pada saat kita mengajarkan berpuasa, bukan hanya melatihnya berpuasa, tapi juga amalan-amalan lainnya yang saya sebutkan tadi di atas, yaitu rukun Islam, yaitu sholat. Kita mengajaknya juga untuk sholat berjamaah. Kita mengajaknya juga untuk kemudian saling berbagi, karena di rukun Islam itu juga ada namanya zakat fitrah, artinya tisodaqoh. Anak-anak masih usia dini itu masih usia anak lah ya, karena anak itu kalau dalam undang-undang sebenarnya dari usia 0 sampai ada undang-undang nomor 23 tahun 2002 itu bahasanya itu adalah usianya itu 0 sampai dengan 18 tahun. Tapi kalau dalam psikologi, dalam bahasa psikologinya, kalau anak usia dini itu sebenarnya dalam apalagi usia PAUD ya, dari 0 sampai dengan usia 5 tahun atau 6 tahun. Tapi ada juga berpendapat bahwasanya anak itu usia 0 sampai dengan usia 8 tahun. Pada usia itu adalah usia-usia emas yang mestinya pada saat kita sudah menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak, khususnya puasa Ramadan, insya Allah nantinya pada saat dia sudah remaja, apalagi sudah dia dewasa, itu sangat mudah untuk dilakukan karena sudah ditanamkan dalam dirinya dimulai sejak dari usia dini. Jadi tidak boleh dipaksakan ya. Kemudian juga lantas kapan dimulainya? Silahkan. Boleh dimulainya sejak usia 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi kalau 3 tahun terlalu kecil. Tapi ada yang menyebutkan adalah yang paling pasti usia 5 tahun sampai dengan proses belajarnya dari usia 5 tahun sampai dengan usia 10 tahun. Mungkin pada saat usia 5 tahun itu diajarkan dulu untuk mengenalkan tentang beberapa hal ya. Tadi yang saya bilang itu adalah rukun Islam ya. Kalau anak-anak itu sudah dia sekolah dini, sekolah PAUD, biasanya di sekolah juga dibantu untuk memberikan motivasi atau dorongan agar dia kemudian berpuasa. Kemudian yang berikutnya adalah trik atau cara melatih anak berpuasa itu kita harus tegas. Jadi orang tua harus tegas. Tegas artinya bahwasanya kita harus mengenalkan pada anak-anak di sebelumnya adalah tentang larangan apa saja dalam berpuasa. Kalau misalnya memang kita sudah makan sama dia, kalau memang tidak boleh makan harus tegas, tapi tidak boleh memaksa. Tegas artinya kita mengenalkan disiplin kepada anak agar anak-anak kita belajar untuk teratur dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama, khususnya agama Islam. Dan lebih khusus lagi adalah tentang berpuasa. Karena berpuasa itu sebenarnya adalah mengatur atau melatih kita untuk hidup teratur, disiplin. Artinya kita menahan, tidak minum, tidak makan dimulai sejak terbit fajar atau menjelang sholat subuh ya, terbit fajar atau imsak bahasanya. Kemudian boleh lagi makan ketika kita akan menjelang sholat maghrib atau akan sholat maghrib datangnya adzan. Artinya itu sudah aturannya untuk kita kemudian kapan kita harus makan, kapan kita harus berbuka puasa, kapan kita harus menahan diri untuk tidak makan dan minum. Ini saya menyampaikan adalah bagaimana melatih puasa untuk anak-anak, sehingga saya berbicaranya hanya makan, minum gitu ya, dan hal yang lain-lain. Artinya hal yang lain kalau kita mungkin kalau misalnya orang remaja atau sudah dewasa, lain lagi banyak hal yang harus kita ikuti. Artinya harus kita indahkan, harus kita perhatikan apa saja yang seharusnya dilakukan pada saat bulan puasa. Kemudian yang berikutnya adalah tadi sudah saya sampaikan secara tegas, orang tua harus tegas menyampaikan sama anak-anak kita bahwasanya kalau kita itu memang harus belajar melatih untuk berpuasa, tapi catatannya tidak boleh memaksakan kehendak atau memaksa anak. Kalau misalnya anak tidak mau, kita marah. Tapi kalau misalnya banyak memang anak-anak pada saat dilatih berpuasa itu, pada saat dia harus makan, maka dia
minta makan, tapi harus kita sampaikan baik-baik. Yang berikutnya terakhir adalah harus orang tua memberikan ganjaran atau hadiah. Jadi boleh saja pada saat anak itu berpuasa, kita berikan hadiah-hadiah yang bermanfaat untuk dia. Tapi tidak boleh terus-menerus karena khawatirnya nanti keterusan atau ketergantungan. Jadi boleh ya ibu, misalnya kalau nanti adik bisa berpuasa, nanti mama misalnya bawa sholat berjamaah, atau nanti mama kasih peluk atau ciuman, atau boboknya sama mama gitu ya. Atau bisa saja nanti kalau misalnya dia minta kue yang paling dia sukai, artinya hadiah itu hal-hal yang paling dia sukai, tapi tidak kemudian menjadi boros. Baik Bapak Ibu, orang tua, kita semua menjadi orang tua, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita sejak sekarang melatih anak-anak kita untuk berpuasa sedini mungkin, agar nantinya pada saat usia remaja dan dewasa, dia lebih mudah untuk melaksanakan ajaran agama secara sempurna. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.